Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Ariobi. Semoga kita selalu dan senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang milar starter ataupun milar pemantik yang terpasang pada mesin lampu ataupun driver lampu. Dari teman-teman yang khususnya pemula banyak yang menanyakan bentuknya seperti apa milar starter dan posisinya di mana. Oke teman-teman, kita akan coba bahas dan belajar bersama-sama tentang milar starter, baik itu fungsinya ataupun ciri-cirinya dan ciri-ciri kerusakan seperti apa ya yang diakibatkan karena rusaknya milar pemantik ataupun milar starter. Baik teman-teman, kita akan coba pelajari bersama-sama. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya untuk mengetahui mana itu milar pemantik ataupun kapasitor milar biasa, kita harus mengetahui sistem rangkaian yang ada pada mesin lampu ini ataupun pada driver ini. Sebelum kita fokus ke milar pemantik, teman-teman, tidak ada salahnya kita akan coba mempelajari sistem kerja dari lampu ini sehingga lampu ini bisa menyala. Baik teman-teman, kedua buah kabel ini teman-teman, ini kabel merah sama kabel putih ini kabel yang terhubung ke PLN ataupun ke listrik atau ke jaringan tegangan AC ataupun arus bolak-balik. Kedua kabel ini akan masuk dan salah satu kabel yang merah ini akan dibatasi dengan fuse resistor seperti ini teman-teman. Biasanya nilainya juga di bawah 200 ohm, kadang 10, kadang 30, tidak mesti teman-teman. Fungsi dia untuk membatasi agar komponen yang di dalam ini tidak ikut rusak parah jika terjadi lonjakan tegangan. Maka jika terjadi lonjakan tegangan ataupun arus PLN ataupun arus listrik tidak normal, sehingga fuse FR ini akan terputus sehingga tegangan tidak akan merusak ke bagian driver lainnya. Di antaranya seperti itu teman-teman, salah satu fungsi dari FR ini. Setelah masuk dari FR ini teman-teman masuk ke dioda bridge. Kita zoom aja biar lebih jelas teman-teman. Oke, seperti ini dioda bridge teman-teman. Jadi ini menggunakan M7 SMD M7 yang disusun secara jembatan. Ada juga yang menggunakan dengan sistem SMD dibentuk dalam satu komponen, yaitu SMD. Mungkin contoh seperti ini teman-teman. Ini sama. Setelah masuk dari AC masuk ke dioda bridge ini teman-teman akan dirubah menjadi tegangan DC ataupun searah, dan kemudian difilter dengan trafo ini, difilter dengan kapasitor ataupun elko ini yang bertegangan tinggi, biasanya antara 250 sampai 400 volt. Lantas akan diteruskan ke rangkaian inverter teman-teman, karena kalau sistem CFL merubah tegangan AC menjadi DC kemudian dirubah lagi menjadi tegangan AC nanti untuk menyalakan tabung filamen ataupun tabung CFL-nya. Jadi keluar dari DC akan dirubah AC langsung masuk ke tabung filamen ini teman-teman. Teman-teman juga perlu diketahui bahwasanya sebelum masuk ke filamen, di situ ada 4 pin teman-teman, bisa perhatikan 1, 2, 3, 4. Jadi keempat pin ini nanti akan kita hubungkan ke tabung filamen ataupun tabung kaca filamen. Sebelum masuk ke situ teman-teman, disitulah tempat milar pemantik ataupun milar starter, atau mungkin bisa dikenal milar out.
Jadi fungsinya ini teman-teman sebagai pemantik. Biasanya akan disusun secara seri teman-teman kalau tidak salah, seperti teman-teman bisa perhatikan. Ini dari pin 1, pin 2, ini dibuat seri. Lantas kaki 3 dan kaki 4. Teman-teman bisa perhatikan, jadi kalau kita untuk mengetahui bahwasannya itu milar out ataupun milar pemantik, kita harus bisa membaca skema dari PCB mesin ini ataupun driver ini. Teman-teman bisa perhatikan, ini kaki 1 dihubungkan dengan cara seri seperti ini teman-teman. Kaki 2. Kita biar lebih jelas, ada contoh lagi teman-teman, seperti ini sama. Jadi kedua kakinya ada kedua kaki yang dihubungkan secara seri. Ini teman-teman perhatikan 1, 2, 3, 4. Ini yang dihubungkan kaki 2 dan kaki 3. Ini teman-teman. Kalau model sejajar ini teman-teman, pin yang model sejajar ini biasanya menggunakan tabung jari seperti ini teman-teman. Nah ini, sedangkan untuk yang terpisah seperti ini, seperti yang ini, satunya lagi ini yang menggunakan model spiral seperti ini teman-teman. Atau mungkin lebih jelasnya akan saya buat simulasinya teman-teman. Jadi posisi milar out posisinya kurang lebih seperti ini kalau di rangkaian drivernya. Teman-teman bisa perhatikan. Teman-teman bisa mengambil dari sini, boleh dua ini, ataupun dari sini, tidak masalah. Teman-teman bisa perhatikan ini kita posisi milar out menghubungkan seri antara kedua kaki. Kita kaitkan seperti ini hanya sebagai contoh. Kalau ini di rangkaian mesinnya kan seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, jadi akan dibuat seri sini hanya kedua pinnya ini, lantas ini masuk ke trafo. Jadi ini pun bisa menjadi alat tes teman-teman, alat tes untuk mengetes driver lampu CFL. Cukup dengan cara seperti ini bisa mengetahui bahwasanya drivernya masih hidup atau sudah mati. Sangat mudah sekali teman-teman untuk mengetahui milar out ataupun milar pemantik. Dan diantara jika terjadi kerusakan di milar out ini teman-teman, satu bisa mengakibatkan mati total, yang kedua lampu bisa menjadi berkedip, kadang juga lampu hanya menyala separuh teman-teman. Jadi menyala kadang hanya di bagian ini, atasnya mati. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi milar pemantik ini sangat vital sekali. Dan kita memang harus mengetahui posisi milar out atau milar pemantik ini, karena di mesin ini juga ditanamkan milar atau kapasitor mika lainnya, tapi fungsinya bukan sebagai pemantik. Demikian teman-teman, semoga menjadi bahan referensi bagi teman-teman untuk belajar memperbaiki lampu, dan kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya ini yang bisa saya share tentang ciri-ciri atau posisi milar out yang terpasang pada mesin ataupun driver lampu. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.